Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Adityo, NIM 132-19027, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan dari osiloskop dan juga signal generator. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sinyal generator. Oke, jadi berikut ini yang bagian atas merupakan sebuah signal generator. Signal generator berfungsi untuk mengenerate atau menghasilkan sinyal yang kemudian pada akhirnya akan dibaca dan juga ditampilkan pada osiloskop. Nah, di dalam signal generator ini terdapat tombol dan juga selektor yang memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tombol frekuensi select. Ini berarti untuk memilih frekuensi yang akan digunakan terhadap sinyal. Ada terdapat 100.000 Hz, 10.000 Hz, 100.000 Hz, 100 Hz, 10 Hz, dan juga 1 Hz. Yang merupakan tombol ini merupakan value button. Kemudian selain itu untuk mengeset frekuensi terdapat juga frekuensi multiplier. Ini untuk mengalihkan nih, untuk menghasilkan nilai frekuensi lain yang tidak ada di frekuensi select, yang tidak ada di value button. Jadi untuk menghasilkan suatu frekuensi merupakan perkalian dari value button dengan value dial. Misalnya pada frekuensi di value button saya mengeset 10 Hz. Kemudian untuk menghasilkan 20 Hz maka saya akan menempatkan frekuensi multiplier pada titik 2. Nah, oleh karena itu didapatkan frekuensi 20 Hz. Atau bisa juga dengan nilai-nilai lainnya. Misalnya saya akan mengeset 8 Hz, maka tinggal frekuensi multiplier atau value dial ini saya ubah ke 0,8. Nah, kemudian ini dapatlah 8 Hz. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari DC offset. DC offset merupakan suatu bentuk penyimpangan dari tegangannya itu. Jadi, pada DC offset ini membuat tegangannya itu berpindah di sumbu vertikal. Jadi di DC offset ini dia akan naik lebih tinggi atau lebih rendah. Misalnya saya set di 4 volt. Maka dia akan menaik sebesar 4 ke atas. Kemudian kalau misalkan saya buat dia menjadi minus 4, dia akan turun di sumbu vertikal. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan kembali mengeset lagi ke kondisi 0, yakni ke kondisi normal. Jadi dia pada posisi normal, posisi origin. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Pas ditetap di 0. Kemudian ini adalah amplitude. Seperti yang kita ketahui bahwa amplitude itu merupakan suatu simpangan terbesarnya dari gelombang. Yang pada konteksnya merupakan gelombang tegangan. Jadi kalau misalkan saya ubah terbesar, maka amplitudenya akan semakin besar. Ini saya set di 8 volt. Nah, makanya amplitudenya akan menjadi sangat besar, menjadi 8 volt. Kemudian kalau misalkan saya set menjadi 1 volt, dia amplitudenya akan menjadi lebih kecil. Nah, sangat kecil bukan? Nah, ini merupakan 4 volt. Kemudian ada lagi nih, waveform select. Ini untuk memilih nih. Ada gelombang bentuk seperti ini, kemudian ada gelombang bentuk segitiga. Gelombang segitiga seperti yang ditunjukkan. Kemudian untuk ini gelombang persegi. Nah, seperti itu. Mungkin biar lebih jelas. Nah, seperti itu.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai generator. Terdapat beberapa tombol-tombol yang tentu memiliki fungsinya masing-masing. Pertama, saya akan menjelaskan tombol on-off atau yang berfungsi untuk menghidupkan dari osiloskopnya. Pada kondisi seperti ini, di mana di layar ini tidak ada grafik gelombang yang muncul, maka dapat dipastikan bahwa osiloskop ini dalam kondisi mati, sehingga perlu kita nyalakan, di on, dan oleh karena itu akan muncul grafik-grafik sinyal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang volts per diff. Jadi, volts per diff ini merupakan suatu penskalaan dari sinyal ini, dari gelombang ini terhadap sumbu Y. Misalnya, sekarang akan saya set volts per diff-nya di 2. Nah, berarti dia memerlukan 2 kotak nih, sehingga satu kotaknya merupakan 1 volts per diff dari amplitudenya 4. Kayak misalnya saya ubah ke jadi 1, maka dia akan memerlukan 4 kotak dari amplitudenya 4. 1, 2, 3, 4. Itu merupakan fungsi dari volts per diff. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dari times per diff. Times per diff ini merupakan penskalaan juga terhadap bagian dari gelombang yang berada di sumbu horizontal. Nah, misalnya nih, kita lihat nih di bagian atas di sinyal terdapat kotak merah. Kalau misalkan time per diff-nya ini saya perbesar, maka dia akan menjadi, kotak merahnya akan menjadi lebih besar lagi. Kemudian jika saya perkecil, maka bisa dilihat kotak merahnya juga akan mengecil. Maka bahkan bisa menjadi garis. Nah, hal ini merupakan fungsi dari time per diff, yaitu untuk mengukur penskalaan dari bagian di sumbu horizontal. Jadi untuk mengukurnya akan lebih mudah, jadi dalam pembacaannya akan lebih mudah, sehingga pengguna dari osiloskop hanya tinggal membaca gelombang yang berada di dalam kotak merah itu, kemudian direpresentasikan pada osiloskop sehingga menjadi seperti ini. Seperti yang terlihat, yang sama-sama kita lihat di layar osiloskop. Kemudian selanjutnya adalah fungsi trigger. Fungsi trigger ini adalah fungsi yang membuat gelombang yang ditampilkan di layar osiloskop menjadi stasioner. Nah, ini seperti yang sama-sama kita lihat nih. Misalkan saya ubah jadi biar lebih terlihat, jadi 2. Nah, ini menjadi seperti ini, menjadi diam dan lebih mudah dilihat. Ini merupakan fungsi dari trigger. Kemudian ini trigger juga bisa digeser ke kiri ke kanan secara horizontal dengan menggunakan tombol horizontal pause. Seperti lihat nih, dengan mengubahnya dia akan gelombang akan bergeser menjadi ke kanan seperti ini. Kemudian untuk vertical pause adalah membuat posisi gelombang yang muncul di layar osiloskop menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, atau bisa disebut juga mengset posisi di sumbu vertikalnya. Coba kalau misalnya kita buat turun, maka dia akan menjadi lebih rendah. Dia akan berada di bawah sumbu X atau sumbu horizontal. Kalau misalnya kita naikkan, dia akan menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi atau di atas sumbu horizontal. Kemudian kita buat lagi menjadi normal kembali. Nah, sekarang adalah fungsi untuk edge
Ini adalah fungsi untuk membuat gelombang ini berubah jadi naik atau turun. Nah, misalkan ini, saya buat titik perpotongan dari triggernya. Dia memiliki perpotongan di daerah di ini, di sumbu Y. Nah, pada kondisi edge-nya rising, bisa kita lihat sama-sama dia merupakan dalam kondisi naik gelombangnya. Kemudian kalau misalkan kita ubah menjadi falling, nah bisa sama-sama kita lihat gelombangnya itu berubah menjadi turun. Itu fungsi dari edge. Kemudian saya akan mendemokan pembacaan dari output signal generator. Pertama-tama saya mulai dari frekuensi yang besar. Ya, ini dalam order ratusan kilohertz. Misalnya nih, kita mulai di 100 kHz. Nah, akan muncul sinyal yang sangat banyak gitu loh dalam satu frekuensi sangat besar, sehingga periodenya akan sangat kecil, sehingga pada akhirnya sinyalnya ini, gelombangnya ini akan sangat rapat, akan sangat padat. Sehingga untuk mempermudah dalam membacanya, kita akan mengesetnya dulu. Nah, untuk mengesetnya sebenarnya akan lebih mudah untuk jika time per diff-nya kita perkecil. Namun, ternyata hanya skalanya terbatas sampai sini aja, sehingga masih sangat sulit untuk dilakukan pembacaan. Misalnya, kita sekarang coba untuk dalam order kilohertz. Nah, pada awalnya kondisi gelombangnya seperti ini. Kemudian, time per diff-nya coba kita perkecil. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian, saya akan menggeser triggernya pada posisi horizontal hingga gelombang akan berada pada titik origin. Sebenarnya sama saja karena gelombang itu merupakan bersifat periodik. Namun sini akan saya jelaskan supaya lebih jelas fungsi dari trigger tersebut. Nah, pada posisi seperti ini, maka pembacaan dari gelombang akan lebih mudah, akan sangat mudah untuk ditentukan. Kemudian, jika saya mencoba untuk dalam kondisi di frekuensi Hertz, misalnya 10 Hz, pada awalnya gelombang ini seperti ini, sulit untuk dibaca. Kemudian dengan step yang sama seperti sebelumnya, kita akan mengubah time per diff-nya seperti ini, dan kemudian jika sudah seperti ini akan lebih mudah untuk dibaca. Ya, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.